Halo semuanya, saya Eko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang tahapan membuat RESTful API. Nah, sebenarnya materi RESTful API sudah selesai. Nah, sekarang kita coba akan bahas yang lebih spesifik ya. Gimana caranya atau tahapan-tahapan yang baik dalam membuat RESTful API. Sebenarnya dari materi-materi sebelumnya yang udah teman-teman tonton, itu teman-teman udah bisa mulai langsung membuat RESTful API menggunakan teknologi dan juga bahasa pemrograman yang teman-teman gunakan. Nah, sekarang kita akan jelasin tahapan yang ideal atau yang baik itu seperti apa sih dalam membuat RESTful API. Sebelum saya bahas tentang tahapannya, saya akan jelasin kesalahan yang sering dilakukan sama developer saat membuat RESTful API. Kalau teman-teman ngelakuin hal ini, berarti sebenarnya itu teman-teman ngelakuin kesalahan. Nah, yang pertama yang sering dilakuin kesalahannya yaitu selalu membuat CRUD API untuk tabel di database. CRUD itu apa sih? CRUD itu adalah create, read, update, delete. Create membuat, read membaca atau mengambil data, update mengubah data, delete menghapus data yang berhubungan sama table database. Nah, ini kesalahan yang sering dilakukan sama developer. Jadi developer tuh selalu mikir kalau misalnya bikin RESTful API, berarti dia akan bikin API insert, update, delete, select untuk tabel yang ada di database. Itu adalah persepsi yang salah. API itu nggak ada hubungannya sama table yang ada di database. Table di database misalnya teman-teman punya 5 table. Bukan berarti teman-teman harus bikin create, read, update, delete API untuk 5 table itu. Kenyataannya tidak seperti itu. Kalau teman-teman bikin API, CRUD API untuk table di database, itu berarti teman-teman bikin API dengan cara yang salah. Nah, yang kedua, kesalahan yang sering dilakukan adalah membuat respon data sama dengan tabel di database. Di database teman-teman punya satu table namanya product, terus isinya ada 20 field, terus teman-teman bikin respon datanya sama semuanya, 20 field dibalikan dalam bentuk JSON-nya. Itu adalah kesalahan yang sering dilakukan. Kenapa itu salah? Nanti kita akan jelaskan. Pokoknya kalau misalnya teman-teman ngelakuin hal itu, balikin bulat-bulat isi table ke dalam respon JSON-nya misalnya, itu sebenarnya kesalahan yang teman-teman lakuin. Selanjutnya, kesalahan selanjutnya, membuat API dulu, baru ngerjain web dan mobile-nya menggunakan API yang sudah ada. Loh, emang apa salahnya gitu ya kalau kita bikin API dulu, habis itu baru bikin web dan juga mobile-nya. Nah, ini salah. Apakah berarti harus bikin web sama mobile dulu, baru bikin API? Nggak juga gitu ya. Nah, terus apa nih? Harusnya seperti apa dong? Nah, nanti kita akan jelaskan. Tapi kalau teman-teman bikin API dulu, terus bikin web sama mobile baru gitu ya, selanjutnya bikin web sama mobile, nah ini ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah nanti si web sama mobile harus nungguin API-nya kelar dulu. Ya. Setelah kelar baru. Iya, kalau kelar udah langsung jalan semua. Kalau udah kelar ternyata ada bug, atau ternyata ada kurang API-nya, berabe juga gitu ya. Tengah jalan, development lagi, bolak-balik akhirnya harusnya kelarnya mungkin 1 atau 2 sprint, atau 1-2 atau 2 minggu, akhirnya nggak kelar-kelar. Karena tiba-tiba, oh udah selesai API-nya, ketika di web di develop, oh ada yang kurang, develop lagi API-nya, oh ada yang kurang lagi, atau ada yang salah, di develop lagi, akhirnya bolak-balik. Maka dari itu, kesalahan yang sering dilakukan adalah bikin API dulu. Harusnya jangan bikin API dulu. Selanjutnya, mengembalikan data selengkap-lengkapnya. Nah, ini nih. Kadang-kadang developer tuh nggak mau pusing ya. Kalau misalnya di table, di database-nya misalnya ada 10 field atau 20 field, ya udah balikin aja semuanya gitu. Biar nggak pusing gitu ya. Nah, itu adalah kesalahan yang sering dilakukan. Salahnya apa? Nanti juga kita akan bahas. Yang terakhir adalah yang kesalahan, soalnya masih banyak kesalahan, tapi ini yang saya ambil yang garis besar aja yang sering dilakukan. Itu membuat API yang tidak dibutuhkan sama klien. Seperti contohnya ini, CRUD API. Mungkin kliennya nggak butuh ngelakuin insert, update, delete data di table, tapi dibikin gitu ya. Nah, ini sering banget nih dilakuin kesalahan. Jadi kalau kita bikin API yang tidak dibutuhkan sama klien, itu udah buang-buang waktu kita untuk development si API-nya. Nah, next-nya gimana sih kalau gitu? Biar kita tidak menghadapi kesalahan-kesalahan seperti ini, idealnya development seperti apa? Nah, idealnya seperti ini. Jadi ini adalah tahapan ideal dalam membuat RESTful API. Dimulai dari business flow-nya. Jadi jangan dimulai dari bikin RESTful API, tapi lihat dari alur bisnisnya seperti apa. Karena belum tentu API yang kita bikin itu
berhubungan sama bisnis yang kita, alur bisnis aplikasi yang kita jalankan gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah jadi kita harus ikutin dulu alur bisnisnya. Contohnya kalau misalnya belanja online, ya belanja online itu ya dari buka produk dulu, habis itu nge-add to cart, nambahin ke keranjang, dari keranjang baru ngeklik order, habis itu klik payment dan sebagainya. Jadi kita harus jelas alur si bisnis flow-nya seperti apa. Nah setelah jelas pun kita nggak bisa semena-mena langsung oke, ternyata saya dari dari produk detail masuk ke shopping cart, dari shopping cart masuk ke halaman pembayaran, berarti saya harus bikin produk detail API-nya, shopping cart API, payment API. Nggak juga seperti itu. Kenapa? Dari ini kita harus breakdown dulu menjadi screen-screen di UI-nya. Jadi kita nggak bisa bikin API tiba-tiba dari business flow, langsung dibikin API-nya, itu nggak. Kita harus lihat dulu si screen-nya. Kenapa? Karena business flow-nya contohnya buka halaman produk detail. Bukan berarti screen-nya sesimpel ngelihat produk. Mungkin di dalam screen produk detail banyak banget bagian screen-nya. Ada misalnya contohnya ada informasi si produknya, informasi logistiknya, informasi harga ongkos kirimnya dan sebagainya. Ada banyak banget. Jadi kita nggak bisa lihat dari business flow-nya. Kita harus tetap definisikan screen-nya. Ini UI UX screen tuh kayak bukan bikin webnya ya, bukan. Tapi maksudnya kayak ya semacam mock-up-nya lah. Mock-up-nya kira-kira mau tampilan aplikasinya seperti apa. Dari sini nggak juga langsung develop RESTful API-nya, tapi kita bikin dulu API documentation-nya. Jadi dari screen yang udah dapat, kita breakdown API yang dibutuhkan itu apa, dan kira-kira request responnya apa untuk provide data di screen tersebut. Kalau itu udah kelar, baru kita bikin RESTful API-nya. Nah, contohnya seperti apa? Kita akan studi kasus, contohnya seperti ini. Jadi contohnya kita akan bikin shopping cart, ya, flow shopping cart, API untuk flow shopping cart-nya. Nah, ini sederhana aja ya, nggak usah yang kompleks-kompleks. Kalau kompleks ya kelamaan nantinya. Nah, contohnya, kita ini udah jelas nih bisnis flow-nya, misal aja cuma 4. Jadi customer bisa menambahkan barang ke keranjang, dan bisa lebih dari 1. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi di halaman detail produk, si customer itu bisa menambahkan data ke keranjang. Ini secara bisnis flow-nya. Nah, selanjutnya yang kedua, si customer itu bisa membuka halaman keranjang, lalu bisa mengubah data quantity dari barangnya. Jadi tadinya add to cart-nya 1, pas buka halaman shopping cart-nya bisa dirubah lagi. Dari 1 misalnya jadi 2, jadi 3, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kalau misalnya udah oke, si customer bisa memasukkan alamat pengiriman. Jadi kalau misalnya udah oke gitu ya, ya iya dong, kita kalau mau ngirim barang harus tentuin dulu alamatnya. Nah, artinya bisa masukkan alamat pengiriman. Dan terakhir adalah customer menekan tombol order untuk membuat ordernya. Jadi kalau misalnya udah selesai, tinggal klik order, jadi ordernya. Nah, dari situ mungkin masih panjang lagi ya, masuk halaman payment dan seterusnya. Kita fokus sampai 4 ini aja. Nah, artinya dari sini kita breakdown lagi. Kira-kira ada berapa screen sih ya, ada berapa tampilan sih di website atau di mobile apps-nya. Nah, anggap aja cuma ada 4. Jadi yang pertama itu adalah dari halaman produk detail. Jadi flow pertama dari produk detail, di produk detailnya itu ada tombol yang namanya add to cart. Setelah add to cart, nanti dia akan pindah ke halaman shopping cart. Di halaman shopping cart seperti yang sudah dijelaskan, bisa di-update, kuantitinya, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya shopping cart-nya udah oke, klik tombol checkout misalnya, dia akan pindah ke halaman shipping address. Nah, di sini si usernya bisa milih address yang udah dia tambahkan sebelumnya, atau bisa menambahkan address baru. Nah, kalau misalnya udah oke, ketika klik tombol buat pesanan atau pesan gitu ya, maka dia akan jadi order dan pindah ke halaman detail ordernya. Dari halaman detail order mungkin bisa, misalnya ya, dia bisa melanjutkan pilih metode pembayaran apapun itu. Artinya kira-kira ya anggap aja sederhananya kita punya 4 screen. Nah, next-nya berarti sekarang kita breakdown. Tiap screen ini bakal butuh API apa aja. Contohnya produk detail, otomatis yang pertama kita ambil data produknya. Nah, contohnya kita berarti perlu bikin API get data produk. Misal aja endpoint-nya kita akan bikin product/product ID-nya yang dibukanya. Mungkin aslinya itu kalau di e-commerce masih banyak ya informasinya, kayak merchant-nya, alamat pengirimannya, dan sebagainya. Cuma kita ya sederhana aja. Dari halaman produk detail berarti kita butuh 2 API. API yang pertama adalah get produknya.
Nanti berarti di sini kita bikin API doc-nya ya. Ya ini saya sederhana doang. Harusnya teman-teman nanti bikin open API spec-nya. API yang pertama product detail, get product, terus teman-teman definisiin kira-kira request-nya apa, respon JSON-nya seperti apa. Selanjutnya di sana kan ada tombol add to cart. Nah, untuk add to cart misalnya berarti ya nambahin aksi, nambahin barang ke cart. Berarti teman-teman akan bikin API misalnya post carts. Nanti teman-teman bikin lagi dokumentasinya seperti apa. Spec-nya, request-nya seperti apa. Misalnya request-nya ada product ID dan juga quantity-nya, responnya seperti apa. Dan itu dibikin di Open API spec. Di screen selanjutnya, di shopping cart, teman-teman berarti kan nge-get data cart ya, jadi nampilin semua data cart-nya. Artinya kita akan bikin API untuk get cards. Selanjutnya, kita bisa nge-update data quantity produknya, semuanya sekaligus, menggunakan misalnya page cards products. Jadi products-nya bisa kita update quantity-nya. Karena kita ngubah satu field doang, misalnya, jadi kita bisa menggunakan page. Atau put juga nggak masalah sih sebenarnya. Nah, atau kita bisa ubah per produk, jadi satu produk doang. Nah, page, langsung produk ID-nya. Nah, sebenarnya ada lagi satu yang kurang di sini. Misalnya kita bisa ngehapus data dari keranjang. Mungkin di sini ada delete cart products product ID, misal. Nah, teman-teman otomatis nanti sekarang tinggal kita buat di Open API spec-nya. Nah, next-nya setelah halaman shopping cart, ada halaman shipping address. Di halaman shipping address, teman-teman bisa milih alamat yang sudah disimpan. Artinya kita akan bikin API get address. Jadi ngedapetin address-address yang sudah pernah kita simpan. Atau ngepost address baru untuk mengirim atau membuat address yang baru. Atau juga nge-put cart address. Jadi nyimpen data address ke dalam si shopping cart-nya. Jadi kayak ngasih tahu kita mau shopping ini, pembelanjaan ini kita mau kirim ke alamat yang mana. Selanjutnya kalau misalnya udah, kita akan buat order menggunakan API post orders. Berarti di halaman shipping address itu ada banyak API yang harus kita buat. Terakhir, di halaman order, misalnya kita cuma bisa lihat detail ordernya. Jadi kita bikin satu API doang, get orders plus order ID-nya. Nah, jadi bisa dilihat kan, dari satu halaman itu mungkin bisa generate banyak banget API. Oleh karena itu yang tadi saya bilang, jangan dari business flow langsung bikin API-nya. Kita harus dulu ke screen, lihat screen-nya, butuh API apa aja. Setelah selesai, baru nanti kita bikin dokumentasinya. Ingat ya, sampai sini kita bikin dokumentasinya dulu. Request responnya seperti apa, endpoint API-nya apa aja, dan kita bikin. Setelah selesai ini, nanti kita akan diskusikan sama tim klien, kayak tim webnya sama tim mobile-nya. Jadi kita diskusi, oh datanya ini udah cocok belum? Kalau misalnya udah, selesai semuanya, intinya kayak udah ada kesepakatannya dari API documentation-nya, dari sini baru kita bisa mulai coding, alias develop si RESTful API-nya. Dari sini udah nggak akan ada lagi istilahnya tektokan, ada yang harus dirubah dan sebagainya, nggak ada. Karena dari awal kita udah bikin API spec-nya, dari sini nggak ada lagi tuh istilahnya si orang mobile atau orang web nungguin orang API. Nggak ada. Kenapa? Karena API spec-nya udah jadi di sini, dokumentasinya, kita bisa langsung coding. Entah itu orang back-end-nya yang bikin API-nya, orang front-end web-nya, orang front-end mobile-nya, itu bisa langsung coding secara paralel. Nah, inilah tahapan ideal dalam membuat RESTful API. Jadi, jangan ngelakuin kesalahan yang sebelumnya sudah saya bahas. Next, kita akan bahas tentang cara maintenance RESTful API yang sudah jadi kita buat.